Kemudian al-adl, yaitu keadilan. Beliau memperlihatkan dalam masa beliau memerintahkan kota Madinah, semua masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan beliau ini tidak ada yang merasa dicurangi ataupun tidak adil. Bahkan beliau sendiri pun setiap malam itu meronda, mewawancarai masyarakat-masyarakatnya. Mungkin karena waktu itu kota Madinah masih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DJA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Jamiah Podcast, bersama santri membangun negeri menjadi pemuda Islam sejati. Aceh sebagai sentra syariat Islam di Indonesia, maka otomatis seluruh aspek kehidupan dikaitkan dengan Islam. Begitu pula politik. Maka itu tidak boleh terlepas juga dari kaitannya dengan Islam. Maka menarik untuk mengkaji tokoh utama dalam menjalankan politik pemerintahan dalam Islam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana metode kepemimpinan Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan sehingga mampu merangkul semua pihak, baik Yahudi, Nasrani, bahkan Islam, terpencar dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bersama kita sudah ada guru kita bersama, Abina Muhaimin. Assalamualaikum Abina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Abina? Sehat insyaallah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Abina. Sebagaimana kita ketahui Abina, Rasulullah merupakan pemimpin yang tidak hanya mampu dan lebih dari segi agama, tetapi juga pemimpin yang sangat sosialis dan juga mampu dari segi politik dalam pemerintahan. Bagaimana metode pemerintahan Rasulullah sehingga mampu menjadikan Islam menjadi bermartabat dari segi pemerintahan, Abina? Bisa dijelaskan, Abina? Baik, kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah merupakan Nabi yang terakhir diutus, dan beliau hadir untuk menyempurnakan seluruh aspek manusia. Kita bisa melihat bagaimana beliau menjalankan pemerintahan di masanya. Setahu dan seingat saya, bahwa beliau ini memulai memimpin masyarakatnya ketika beliau hijrah ke Yathrib ataupun Madinah. Nah, dalam hal ini kita bisa mempelajari bahwa beliau ini dalam menjalankan pemerintahan melakukan pendekatan melalui metode akhlak dan etika. Bahkan beliau sendiri mengatakan kepada umatnya ataupun masyarakatnya pada saat itu bahwa aku ini bagaikan seorang ayah bagi kalian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, walaupun beliau seorang pemimpin, beliau memperlihatkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan ini perlunya kepada diskusi bersama. Beliau tidak mengambil keputusan sendiri, mengajak sahabat-sahabatnya untuk merundingkan satu masalah, kemudian mengambil satu kesimpulan. Dan juga kita melihat bahwa dalam menjalankan pemerintahan dalam masyarakatnya, beliau ini lebih mengedepankan etika dan keadilan, di mana beliau tidak membedakan ras, sosial. Bahkan kita sama-sama tahu saat beliau hijrah ke Madinah, di situ ada dua suku yang cukup berbeda. Yang pertama kaum Muhajirin, yang kedua kaum Ansar. Tapi disinilah nilai lebih beliau bisa menyatukan dua kaum yang berbeda sehingga menuju pada satu tujuan. Menarik untuk melihat bagaimana perjalanan Rasulullah nih, Abina. Iya. Terlihat bahwasanya Rasulullah sangat dekat dengan umatnya. Bagaimana metode kepemimpinan yang humanis ini bisa diterapkan dalam metode kepemimpinan politik sekarang, Abina? Nah, bila kita melihat memang kita hidup di zaman yang berbeda dengan Rasulullah. Mungkin kalau kita lihat di atas kertas, keadaan lingkungan masyarakat saat ini lebih banyak polemiknya. Namun ada beberapa hal yang bisa kita contohkan daripada kehidupan Rasulullah. Yang paling penting yang pertama adalah kesetaraan sosial. Nah, seorang pemimpin itu hadir untuk melayani masyarakat, hadir untuk melayani umat. Seorang pemimpin itu bukan orang yang mengedepankan kepentingan pribadi. Dia harus mengedepankan kepentingan umat. Misalkan dalam masyarakat ada problem-problem sosial misalkan yang perlu diselesaikan. Ini harus diutamakan oleh seorang pemimpin dibandingkan dengan problem lain yang tidak terlalu masuk dalam ranah sosial masyarakat. Pada masa Rasulullah, kita bisa melihat dan kita sama-sama tahu bahwa setiap detik yang beliau lalui ini yang ada di pikirannya hanya umatnya. Bahkan melebihi dari kepentingan keluarganya sendiri.
Nah, ini yang menjadi PR, bahkan menjadi hal yang perlu diterapkan bagi pemimpin yang ada di masa sekarang, bahwa tujuan kita hadir dalam pemerintahan ini bukan mencari kekuasaan, tapi kita ingin memperbaiki sistem dan keadaan sosial dalam masyarakat. Yang mana kita sama-sama tahu saat ini telah banyak umumnya masyarakat, khususnya di Nanggro kita tercinta ini, bahwa telah jauh daripada yang namanya pendekatan secara agama. Bahkan telah jauh daripada warisan-warisan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sendiri. Ini menjadi PR bagi kita agamawan. Berarti ketika menyandingkan agama dengan politik, maka seharusnya Rasulullah menjadi role modelnya. Iya. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai role model nih, Abina, dalam posisi ketika etika dan akhlak yang kita majukan? Apakah bisa kita terapkan dalam kepemimpinan politik kontemporer? Karena kan terlihat dalam politik saat ini yang terjadi adalah saling sikut. Politik itu seakan iklimnya panas, tidak sesuai. Bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan, Abina? Iya, sebenarnya sangat bisa. Cuman kadang-kadang kita merasa bahwa politik zaman sekarang ini yang telah berubah, berbeda dengan politik zaman Rasulullah, seakan-akan kita tidak bisa lagi memperbaiki. Sebenarnya politik itu bagus, dan politik itulah bagian daripada kehidupan manusia. Nah, ketika politik ini terlalu diambil andil oleh orang-orang yang tidak memikirkan lagi kepentingan agama, nah di saat inilah seorang agamawan ataupun ahli-ahli agama harus hadir untuk memperbaiki politik. Karena politik itu tidak jahat, tapi orang yang berada dalam politik itu yang membuat politik ini menjadi kotor. Maka kita yang punya kemampuan ataupun punya kesempatan untuk memperbaiki politik ini, kita diwajibkan dan harus hadir dalam memperbaiki politik di negara kita. Menarik ini, Abina. Apa perbedaan besarnya politik yang kita bawa dalam posisi kita sebagai agamawan dengan politik yang ada dan berjalan di masyarakat saat ini? Baik, tentunya kita sama-sama tahu bahwa orang yang hadir dalam perpolitikan ini punya background ataupun latar belakang berbeda. Nah, khususnya untuk kita datang dari latar belakang pendidikan agama ataupun agamawan. Nah, tentu di sini kita ingin lebih mengkolaborasikan politik yang ada di Aceh ini bisa harmonis, sejalur dengan pendidikan agama ataupun dengan segala sesuatu sistem yang menyangkut dengan syariat. Dan kita sama-sama tahu bahwa Nanggro Aceh ini punya hak istimewa, yaitu UPA yang berlandaskan syariat Islam. Nah, UPA ini tidak akan berjalan kebijakannya 100% ataupun mendekati 100% bila yang menjalankan UPA ini bukan orang yang mengerti agama. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mau ikut andil, misalkan ada orang yang bilang, ngapain seorang tungku maju dalam perpolitikan ataupun politik praktis? Ya. Bukankah seorang tungku itu tugasnya adalah mendidik? Karena dalam peraturan kita maju dalam politik praktis itu tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa harus memiliki background yang begini. Sehingga bagi seorang agamawan, bagi seorang pendidik agama itu tidak boleh maju dalam politik praktis. Ya. Nah, setahu saya baik itu di eksekutif maupun legislatif tidak ada pendidikan yang memfokus dalam bidang tersebut. Misalkan nih, kita kan ini lagi dekat pilkada. Betul. Misalkan seseorang maju menjadi seorang gubernur ataupun seorang bupati ataupun wali kota. Nah, tidak ada sekolah wali kota, tidak ada sekolah bupati, tidak ada sekolah gubernur. Jadi negara kita negara demokrasi, semua manusia ini punya hak untuk maju dalam kontestasi politik. Jadi siapapun mereka yang punya keinginan, punya dukungan, diperbolehkan oleh negara untuk maju. Betul. Tentu kita punya cita-cita yang baik, ingin memperbaiki syariat, ingin memperbaiki, yang paling utama adalah memperbaiki SDM. Kita sama-sama tahu negara ini suatu saat nanti akan kita wariskan kepada anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda ini tidak melek agama, mereka tidak peduli dengan agamanya, suatu saat nanti agama Islam yang ada di Aceh ini akan pergi jauh ataupun akan hancur di dalam negara ini. Itu yang tidak kita inginkan. Betul. Berarti agama dan politik seharusnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena seakan-akan jika kita memisahkan agama dan politik,
maka posisi Rasulullah sebagai pemimpin pun seharusnya terpisahkan Iya, dari benar. dalam segi penyebaran dakwahnya dari Benar. segi Islam. Nah, kembali kepada metode kepemimpinan Rasulullah, Bina. Rasulullah ketika membangun pemerintahan terlihat cukup solid dalam membangun tim dengan para sahabat, Abina. Bagaimana Rasulullah membina hubungan dengan para sahabat? Terkadang kan kita ketika berbicara ataupun ketika kita ingin mengajukan suatu pendapat, terkadang kita harus memikirkan hati kawan bagaimana ataupun bagaimana berpendapat seperti demikian, Abina. Dari yang pertama dulu, sebelum kita melihat bagaimana beliau membangun hubungan dengan para sahabat ataupun orang-orang yang membantu beliau dalam menjalankan pemerintahan, kita lihat dulu, karena seorang pemimpin ini menjadi contoh bagi orang-orang yang mendampinginya dalam menjalankan satu pemerintahan. Ada tiga sistem ataupun tiga sikap yang beliau perlihatkan kepada para sahabat. Yang pertama adalah as-siddiq, yaitu kejujuran. Kita sama-sama tahu bahwa di umur 11 tahun Rasulullah telah digelar dengan Al-Amin. Jadi memang beliau tidak pernah berbohong, dan itu berlanjut sampai beliau menjadi seorang Rasulullah dan seorang pemimpin ketika beliau hijrah ke Madinah. Nah, as-siddiq ini melekat pada diri Rasulullah sehingga apapun yang beliau ucapkan, tidak ada seorang pun, bahkan dari para musuh sekalipun, tidak ada yang mengingkari kata-kata beliau. Nah, ini yang paling penting. Kemudian al-adl, yaitu keadilan. Beliau memperlihatkan dalam masa beliau memerintahkan kota Madinah, semua masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan beliau ini tidak ada yang merasa dicurangi ataupun tidak adil. Bahkan beliau sendiri pun setiap malam itu meronda, mewawancarai masyarakat-masyarakatnya. Mungkin karena waktu itu kota Madinah masih kecil. Kalau kita misalkan di Kabupaten Birun, kan nggak mungkin Birun ini kita ronda tiap malam. Intinya kita bisa membuat sistem, bisa mengambil satu poin penting daripada sikap-sikap beliau dalam memberikan contoh kepada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Ini yang paling penting. Seorang pemimpin itu boleh tegas, tapi harus memiliki kasih sayang terhadap masyarakatnya. Ya, itu sebenarnya menjawab, benar. Karena kan pemimpin itu seharusnya ketika dia tegas, terkadang kasih sayangnya hilang. Iya. Ada pemimpin yang kasih sayangnya terlalu tinggi sehingga tegasnya hilang. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini, Wina? Nah, ini adalah sebenarnya kadang-kadang ini kembali lagi kepada emosional seseorang. Emosional seseorang itu dididik dari kecil. Maka background orang yang berbeda-beda ini menentukan sikap orang yang berbeda pula. Nah, kalau pribadi saya, ketegasan itu perlu. Tapi humanis itu juga perlu, yaitu memanusiakan manusia. Seseorang yang memimpin satu negara, dia punya hak penuh mengatur dalam negara. Namun dia jangan lupa bahwa keberadaannya di sana adalah untuk melayani masyarakat. Walaupun dia punya hak penuh dalam menjalankan kebijakan, tapi masyarakat berada di atas dirinya. Nah, kalau seorang ingat dengan hal ini, dia tidak akan lupa untuk memanusiakan manusia. Saya pernah teringat salah satu raja di Turki di masa Khilafah Utsmaniyah. Mungkin kita sering melihat bahwa raja-raja Turki Utsmani ini memakai sorban yang begitu besar. Sorban yang begitu besar, kemudian ada bulu semacam bulu ayam ataupun bulu bebek. Nah, saya baru tahu bahwa sorban yang dipakai itu adalah persiapan kain kafan untuk raja tersebut. Nah, itu untuk mengingatkan raja, dia jangan terlena dengan dunia. Bahwa apapun yang dia lakukan, di atasnya telah ada kain kafan yang akan menutup badannya ketika dia meninggal. Nah, sedangkan bulu yang berada di atas sorbannya itu merupakan salah satu bahagian daripada sapu untuk membersihkan makam Rasulullah. Jadi sehebat apapun mereka itu adalah tukang sapu makam Rasulullah. Nah, hal-hal ini juga perlu kita terapkan dalam fisik seorang pemerintah. Pemerintah itu boleh berpakaian bagus, necis. Karena necis itu juga bahagian daripada kehidupan Rasulullah. Kita orang muslim nggak boleh kelihatan kotor. Nah, harus tampil necis. Tapi dalam kenecisan kita itu harus ada hal-hal yang mengingatkan kita akan kematian. Hal-hal yang mengingatkan kita akan tanggung jawab kita di akhirat kelak. Berarti kita boleh hidup di dunia, tetapi jangan sampai kita melupakan akhirat menjadi tempat utama. Benar. Menarik kita tarik sedikit kembali ya, Bina.
ketika kepemimpinan Rasulullah dalam menjalankan roda pemerintahan, Abina, pasti ada tantangan. Ya. Banyak sekali tantangan yang dihadapi Rasulullah. Nah, tantangan yang dihadapi Rasulullah dengan tantangan pemerintahan kita sekarang ini, Abina, apakah ada perbedaan secara luas atau bagaimana, Abina? Sebenarnya memang benar kita tinggal dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini bukan negara Islam, tapi mayoritasnya adalah Islam. Tapi alhamdulillah, kita tahu bahwa Aceh ini memiliki hak spesial dalam menjalankan undang-undang, dalam menjalankan syariat. Nah, kalau kita bilang terlalu jauh dengan masa Rasulullah, tidak. Nah, cuman pribadi saya, kalau memang kita menginginkan hablum minallah, hablum minannas ini terjadi secara mendekati sempurna di Aceh ini kembali lagi kepada pribadi masing masyarakatnya. Nah, kalau pemerintah ingin menjalankan syariat, membuat kebijakan, tapi itu tidak bersambut dari masyarakatnya, ini akan susah berjalan. Kalau misalkan masyarakat masih mencintai agamanya, masih ingin syariat Islam itu berjalan secara kafah di Nanggro Aceh ini, saya rasa pemerintah pun tidak perlu terlalu pusing memikirkan bagaimana menjalankan syariat. Betul. Nah, karena memang itu yang diinginkan dari lubuk hati yang paling dalam masyarakat. Makanya saya bilang tadi, kenapa salah satu PR yang paling penting bagi pemerintah Aceh ini adalah memperbaiki SDM, lebih-lebih generasi muda. Karena generasi muda ini akan menjadi orang tua di masa yang akan datang. Mereka yang akan melahirkan generasi berikutnya. Mereka yang akan mendidik generasi berikutnya. Nah, kalau anak muda yang ada saat ini tidak kita buka pikirannya tentang agama, kita tidak melibatkan mereka bahwa pentingnya beragama sebagaimana masa Rasulullah, maka di masa yang akan datang mereka akan mendidik generasi-generasi yang lupa dengan Allah dan Rasul. Ya, Bina. Padahal pemuda salah satu tonggak penting dalam penyebaran Islam pada masa Rasulullah, Bina. Benar. Teringat bahwasanya Rasulullah menjadikan sahabat Nabi yang paling muda, Usamah bin Zaid, sebagai panglima. Apa hikmah penting dari ini, ya, Bina? Mengapa pemuda itu menjadi peran paling penting dalam penyebaran? Baik, dalam penyebaran agama Islam kita banyak melihat, bahkan salah satu tokoh yang paling penting dalam penyebaran Islam dan itu disebutkan oleh Rasulullah adalah sebaik-baik raja dan sebaik-baik pasukan, yaitu yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih pada saat umur beliau 20 tahun. Nah, ini kita bisa melihat keterlibatan seorang pemuda, baik itu dalam pemerintahan, baik itu dalam masyarakat, kemudian dalam peperangan dan sebagainya, ini bukan hal yang mustahil. Kalau seorang pemuda hadir untuk membantu agama, kemudian dia merasa punya kesanggupan, ataupun orang yang di sekelilingnya ini membantu dia dalam menjalankan hal tersebut, ini bukan satu hal yang harus kita elak ataupun hal yang tabu, sehingga anak muda itu tidak perlu terjun dalam misalkan sekarang politik praktis. Betul. Anak muda itu belum waktunya untuk belajar begini. Jadi itu saya rasa adalah pembicaraan yang tidak ada gunanya, karena kehadiran anak muda ini membawa satu energi tersendiri. Yang mengerti anak muda lah anak muda. Anak muda ini dia pernah muda juga. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi bahwa kita menginginkan anak muda yang ada di generasi sekarang itu melek terhadap agama. Nah, orang tua, orang-orang yang umurnya di atas 40 tahun, sejauh apa mereka ini bisa melakukan pendekatan dengan anak muda. Nah, karena kan anak muda ini dia punya energi yang aktif, yang kadang-kadang sulit dipahami oleh orang tua. Nah, pendekatan-pendekatan ini harus dilakukan oleh anak muda juga untuk menghadirkan mereka itu lebih dekat dengan agama dengan cara anak muda. Berarti perlunya ada sinergitas antara agama, pemuda, dan orang tua, sehingga perjalanan pendidikan, pemerintahan, sosial itu bisa berjalan dengan baik, Abina, betul? Iya, jadi semua lini ini harus bersinergi dengan tujuan yang sama, yaitu kita memperbaiki SDM anak muda di masa yang akan datang. Insya Allah, Abina. Ini mohon maaf nih, Abina, kita tarik lebih jauh sedikit karena dengan latar belakang Abina sebagai tokoh politik. Apakah visi misi Abina dari segi berpolitik, Abina? Apakah didasari dari bagaimana metode Rasulullah memimpin, ataupun menjadikan role model
dalam memimpin. Baik, salah satu visi kita, ini kita belum masuk dalam misi, visi kita adalah menghadirkan masyarakat yang islami, kemudian sejahtera dan berkeadilan. Kita tahu kenapa kita mendahulukan Islam, ya karena kita negara Aceh ini erat hubungannya dengan syariat. Itu tidak bisa dilepaskan. Tapi makin ke sini kita lihat syariat Islam itu semakin jauh. Dalam perjalanan Aceh ini makin ke sini syariat Islam itu makin jauh dari apa yang diharapkan. Mungkin kita dulu mengharapkan syariat Islam itu berjalan secara kafah di Nanggro Aceh. Ataupun ada yang bilang percuma kita mencoba melahirkan syariat secara kafah di Aceh karena itu tidak akan terjadi. Ada bahasa pepatah bahasa Inggris mengatakan you will never know until you try. Jadi kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya. Dan dalam agama Islam, jika kita telah meniatkan kebaikan, walaupun apa yang kita niatkan itu tidak terjadi dan tidak berhasil, Allah telah memberikan pahala untuk kita. Nah, jadi kembali lagi ke topik tadi, politik ataupun politik praktis yang kita jalankan sekarang, kita mengambil gaya Rasulullah, yaitu politik santun. Nah, di sini kita mencoba menghadirkan gaya politik yang tidak mencaci, yang tidak menjelek-jelekkan orang lain. Karena paslon-paslon lain ini juga adalah saudara kita. Mereka juga punya tujuan yang sama, yaitu memakmurkan masyarakat. Nah, kita berharap siapapun nanti yang diberikan izin oleh Allah menjadi pemimpin, kita berharap mereka adalah orang terbaik yang Allah izinkan untuk membantu masyarakat lebih makmur, sejahtera, dan adil. Memang seharusnya politik itu dibawa santun, tidak karena kan terkadang dalam musim perpolitikan ini adik dengan abang pisah hubungan, keluarga dengan anak putus silaturahmi. Ketika hendak memutuskan satu permasalahan itu berarti tidak bisa sama duduk satu tempat, dengan disebabkan karena berbeda pilihan. Seharusnya berarti kita harus mampu membawa politik ini dengan lebih baik, dengan lebih santun, dengan lebih akhlak. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah selama dalam memimpin dan membawa masyarakatnya menjadi lebih baik, Abina. Untuk misi Abina, misi dari segi Abina dalam posisi sebagai tokoh politik, Abina. Baik, kalau berbicara soal misi, ya mungkin kalau saya jelaskan misi yang kita serahkan ke KIP itu kan terlalu detail. Betul. Kalau saya pribadi, kenapa saya berhadir dalam politik praktis pilkada kali ini? Karena saya termasuk orang yang sedih ketika mendengar berita bahwa khususnya Kabupaten Birun ini adalah kota santri. Tapi tahun lalu saya baca di surat kabar bahwa dalam MTQ tingkat provinsi kalau tidak salah, Kabupaten Birun mendapat juara 3, tapi juara 3 terakhir. Sehingga di media sosial Kabupaten Birun dibully sama warga-warga kabupaten lain, katanya kota santri, kan banyak pesantren di sana, apa tidak ada orang bisa mengaji dan sebagainya. Ini kan menjadi PR untuk kita. Kita belum berbicara proses berjalannya syariat di Kabupaten Birun itu bagaimana. Nah, dari sini berarti ada problem-problem yang perlu diperbaiki di Kabupaten Birun. Menurut saya pribadi, jika kita berbicara soal melahirkan syariat secara murni ataupun kita ingin masyarakat ini lebih mencintai terhadap syariat, kita tidak boleh barbar dalam memutuskan satu keputusan ataupun kebijakan yang kemudian kita dorong kepada masyarakat. Kadang-kadang kalau kita terlalu tajam ataupun barbar dalam menjalankan pemerintahan ini kan masyarakat akan menolak. Padahal itu adalah satu kebijakan yang bagus. Kita harus melakukan pendekatan lebih dekat. Makanya harus dimulai dengan politik santun. Nah, jika kita memulainya dengan politik santun, yang namanya manusia ini kalau hatinya telah kita sentuh, dia akan luluh. Nah, saya banyak melihat itu ada pada almarhum Ayah Sub. Beliau ini kan kita sama-sama tahu tidak pernah mencaci orang, bahkan beliau menghadirkan politik dan gaya yang santun. Bahkan
beliau punya cita-cita. Nah, ini kan kembali lagi tadi pertanyaannya, kenapa kita sekarang dalam musim perpolitikan itu adik abang jadi ribut. Iya. Nah, ini karena kita tidak lagi melihat tujuan utama. Tujuan utama kita itu adalah memperbaiki akhlak dan moral manusia. Itu tujuan utama dan itu yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Ketika akhlak dan moral manusia ini telah baik, maka menjalankan syariat di Aceh secara kafah itu bukan hal yang sulit. Nah, ketika moral dan akhlak manusia masih buruk, masih negatif, ini untuk menjalankan syariat secara kafah di Aceh itu sangat sulit. Mereka akan menolak, caci maki di mana-mana, ulama tidak dipandang rendah oleh orang yang tidak mengerti agama. Nah, ini yang kita harus hadir memperbaikinya. Salah satu cara penting, Abina, ketika hendak menghilangkan pengaruh buruk, moral yang rusak, etika yang hancur di tengah masyarakat, Abina, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam hal ini, kita sebagai agamawan tidak hanya berbicara di atas mimbar. Kita harus hadir dalam pemerintahan. Kenapa? Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap roda perputaran kehidupan masyarakat di tempat tersebut. Nah, kita sudah melihat bahwa tungku-tungku ini hadir dalam mimbar-mimbar, berceramah, memberikan solusi, tapi itu bukan jalan yang tepat. Ya. Itu jalan yang benar, tapi itu bukan jalan yang tepat ataupun jalan yang secara cepat bisa memperbaiki keadaan masyarakat. Nah, salah satu cara yang paling bagus adalah seorang agamawan ini hadir dalam pemerintahan. Jadi tidak ada istilah seorang agamawan itu tidak boleh hadir dalam pemerintahan, karena seperti saya bilang tadi, negara demokrasi menjamin dan memperbolehkan siapa saja hadir dalam politik praktis, apapun latar belakangnya, selama tidak menodai undang-undang dasar. Ya. Ada stigma negatif nih, Abina. Stigma negatif tentang syariat Islam. Ditakutkan ketika syariat Islam itu terlalu tinggi, toleransi antara dengan agama lain itu menjadi rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana cara mengubah stigma negatif ini, Abina? Kalau berbicara toleransi, mari kita lihat jangan hanya di Provinsi Aceh, tapi keseluruhan negara Republik Indonesia. Kita memiliki masyarakat lebih dari 240 juta jiwa dengan bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, agama juga yang berbeda. Tapi apakah negara Indonesia ini dari beberapa suku ini, apakah kita pernah berperang sampai hancur-hancuran? Tidak pernah. Bahkan orang luar negeri sana bingung, heran kenapa toleransi cukup tinggi di Indonesia. Akui saja bahwa yang paling bagus menjalankan toleransi di Indonesia ini adalah masyarakat yang notabene agamanya Islam. Karena mayoritas agama di Indonesia ini adalah orang Islam. Kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana menjadi seorang Muslim yang punya toleransi terhadap masyarakat di sekitar kita yang memiliki suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa dan budaya yang berbeda. Selama itu tidak mengganggu akidah kita. Berarti ketika penegakan agama berjalan dengan baik, maka pemerintahan pun akan bersinergi dengan baik dengan pemerintahan agama. Betul? Iya. Setiap pemerintahan ini tidak akan berjalan bila tidak didukung oleh masyarakatnya. Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didukung penuh oleh masyarakatnya. Makanya seorang pemimpin itu adalah orang yang harus mengerti kebutuhan masyarakat, orang yang mengerti bagaimana bersosial dan mengambil aspirasi dari masyarakat sehingga dia mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan yang tepat untuk masyarakatnya. Jadi jangan sampai seorang pemerintah itu mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kemauan pribadinya. Betul. Karena itu juga diambil dari metode Rasulullah dalam memimpin yang terkenal adil, bijaksana dalam memimpin. Bagaimana cara memberikan pemahaman adil dan bijaksana kepada masyarakat, Abina? Terkadang masyarakat adil itu dianggap bahwasanya semua itu sama rata. Bagaimana cara kita memberikan pemahaman adil dalam berpolitik ataupun adil dalam pemerintahan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak buta terhadap adil? Nah, jika kita ingin berbicara seorang pemerintah itu menjalankan roda perputaran pemerintahan itu seadil masa Rasulullah itu mungkin agak sulit karena kita punya banyak kekurangan. Namun bukan tidak mungkin. Nah, disinilah perlu
orang-orang yang di sekitar pemimpin ini yang diambil jadi orang yang membantu pemimpin inilah orang yang punya kapasitas. Kita melihat di masa Rasulullah SAW, beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Kenapa? Karena beliau punya kapasitas. Kita melihat di negeri tercinta kita ini banyak orang yang diberikan kekuasaan ataupun satu bidang pemerintahan, bukan orang yang punya skill ataupun kemampuan, orang yang tidak punya kapasitas di situ. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Seorang pemimpin harus menanggung akibat daripada memberikan kewenangan pada seseorang yang tidak punya kapasitas di situ. Sehingga efeknya yang terjadi adalah pemerintahan yang diinginkan menjadi baik, tetapi akhirnya perjalanannya jalan hancur. Disebabkan karena tidak adanya kemampuan dan intelektual di situ. Seharusnya orang yang membantu pemerintah ini adalah orang yang bisa melakukan pendekatan lebih dalam dengan masyarakat, sehingga segala aspirasi, segala kendala-kendala yang ada dalam masyarakat ini bisa dia sampaikan dalam pertemuannya dengan pemimpin. Baik, Abina. Perjalanan Rasulullah dalam memimpin, Abina, terlihat para sahabatnya menjadi pemerintah juga di dalam masa pemerintahan Islam. Sebagaimana sahabat Muaz bin Jabal menjadi gubernur, sahabat Amr bin As menjadi gubernur. Padahal notabene para sahabat ini sebenarnya pemahaman agamanya yang tinggi, tetapi pengetahuan pemerintahannya belum terlalu nampak. Bagaimana Rasulullah melihat ini sebagai langkah baik dalam pemerintahan? Kita tahu sebelum Rasulullah memberikan jabatan gubernur untuk para sahabatnya, para sahabat ini telah beberapa tahun menemani Rasulullah, baik itu dalam masa hijrah ataupun di awal Rasulullah menjalankan roda pemerintahan kota Madinah. Nah, oleh Rasulullah mengambil keputusan yang demikian disebabkan dari pengalaman beliau bersama para sahabatnya. Nah, ketika sekarang kita coba ciptakan cerminan dalam pemerintahan kita. Dalam satu pemerintahan itu tentu ada kalau misalkan di tingkat presiden ada menteri yang akan membantu seorang presiden. Nah, orang-orang yang diberikan jabatan di provinsi lain misalkan, ataupun di kabupaten lain, ataupun di tempat-tempat yang lain, harusnya orang yang pemimpin tersebut telah mengenal betul jejak rekamnya, pengalamannya, ataupun apa yang ada di sekitarnya yang menjadi faktor pendukung bagi orang tersebut. Nah, begitu juga dengan Amr bin As dilantik menjadi seorang gubernur oleh Rasulullah, itu disebabkan oleh kebijakan yang diambil oleh Rasulullah dan Rasulullah telah kenal betul terhadap Amr bin As ini bahwa beliau mampu menjadi seorang gubernur. Nah, kalau zaman sekarang kita kadang-kadang melihat seseorang yang menjadi seorang pemimpin di satu tempat itu sesuai dengan rekom ataupun kenalannya dengan orang pemerintahan. Betul. Nah, ini jauh daripada cerminan contoh kepemimpinan yang diberikan oleh Rasulullah. Makanya perlunya tim yang solid ketika membangun, sehingga ketika memberikan jabatan kepada orang-orang tersebut, Rasulullah sendiri sudah melihat bagaimana rekam jejaknya. Begitu pula yang harus kita terapkan dalam pemerintahan. Begitu, Abina. Ya, karena kenapa tadi Rasulullah menunjukkan Amr bin As menjadi seorang gubernur? Tentu sebelum beliau menjadi seorang gubernur, ketika beliau masih membantu Rasulullah di Madinah, setiap kebijakan yang diambil oleh Rasulullah ini selalu dimusyawarahkan dengan sahabat. Disinilah Rasulullah melihat mana sahabat-sahabatnya yang punya kemampuan menjadi seorang pemimpin. Berarti kata penting musyawarah, Abina, menjadi salah satu inti yang harus kita bawa dalam pemerintahan, supaya keputusan itu tidak didasari atas keputusan pribadi, tetapi memang keputusan berdasarkan keputusan pemerintah. Keputusan bersama. Keputusan bersama dan untuk keuntungan masyarakat. Apakah musyawarah ini dalam semua pendapat, Abina? Apakah harus dalam semua pendapat musyawarah harus kita dahulukan? Musyawarah untuk hal yang kembali kepada bersifat sosial masyarakat itu harus dimusyawarahkan. Nah, kalau hal yang tidak bersifat sosial itu lebih kepada keputusan atau kebijakan dari seorang presiden maupun gubernur,
ini dimusyawarahkan, tapi keputusannya ada pada yang memiliki posisi pemimpin. Ya. Jadi tidak semua itu keputusan yang dimusyawarahkan, kemudian hasilnya juga harus hasil yang dari dimusyawarahkan. Jadi oleh para sahabat ataupun pembantu pemimpin ini akan memberikan saran-saran, keputusan tetap di pemimpinnya. Alhamdulillah, Abina, terlihat dari bahwasanya banyak ternyata metode kepemimpinan Rasulullah yang harus kita bawa dalam sistem kepemimpinan politik kita sebenarnya, Abina. Dan itu juga sesuai dengan visi misi Abina dalam menjalankan politik dalam roda pemerintahan, Abina. Ya. Kita makanya dalam visi kami ini yang hadir dalam politik praktis, kita mendahulukan Islam. Nah, kalau Islam sudah berjalan secara tepat, insya Allah faktor-faktor lain akan ikut mendukung. Nah, jadi termasuk juga dalam faktor ekonomi. Jika kita melihat bahwa di luar sana tidak terbukanya lapangan kerja, kita juga bisa menghadirkan lapangan kerja, tapi lapangan kerja yang sesuai dengan syariat Islam. Tantangan politik paling berat, Abina, sebagai seorang tokoh politik. Tantangan politik paling berat, yang pertama mungkin ya faktor umur. Saya masih muda. Betul. Tapi apa yang membuat saya berani maju? Karena yang pertama, di belakang saya punya banyak mentor-mentor yang hebat, yang siap membimbing. Bahkan seperti saya pernah jelaskan dalam satu video bahwa dulu saya sering berkomunikasi dengan Allahyarham, Ayah Jinib. Bahkan beliau siap membimbing saya apabila saya hadir dalam legislatif maupun eksekutif di suatu saat nanti. Beliau siap membimbing saya dan menjadi rujukan bagi saya. Nah, ini adalah satu kesempatan emas. Nah, di belakang saya juga ada tokoh-tokoh politik seperti Tuku Rifki Harsha, Haji Ruslan Daud yang punya pengalaman politik tingkat nasional yang cukup tinggi. Jadi saya rasa kesempatan ini tidak boleh saya sia-siakan. Saya punya niat baik untuk memperbaiki Kabupaten Birun. Jikalau memang Allah tidak mengizinkan, maka setidaknya saya telah berusaha. Paling tidak kita harus terjun supaya kita tahu ranahnya. Ya. Jangan sampai kita tidak terjun tetapi kita hanya berkoar-koar di belakangnya, begitu, Abina? Ya, Indonesia, khususnya Aceh ini tidak kekurangan orang-orang pintar. Betul. Tapi kita kekurangan orang-orang yang jujur. Ya. Banyak orang pintar yang mengaku dirinya pintar, tapi sedikit orang jujur yang mengaku dirinya pintar dan jujur. Maka orang yang ingin memperbaiki pemerintahan ataupun memperbaiki masyarakat harus tampil dan hadir dalam kesempatan kali ini. Dan itu harus dibuktikan dengan kemampuan SDM yang berkualitas, Abina, dari segi ininya. Dan itu menjadi salah satu titik lemah Aceh sebenarnya, Abina, di dalam perpolitikan. Bukan begitu, Abina? Sebenarnya, ya seperti saya katakan tadi, kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Dari segi kemampuan ilmu pengetahuan cukup tinggi, tapi etika dan moral. Nah, etika dan moral ini menentukan seseorang dalam mengambil satu keputusan dan kebijakan. Kadang-kadang ada seorang pemimpin itu punya kepandaian yang cukup tinggi, tapi karena etika dan moralnya yang minus, ini membuat dia mengambil keputusan yang fatal dalam kebijakan yang dia keluarkan. Makanya kita hadir di sini mengedepankan politik santun, dan kita juga punya niat adalah memperbaiki etika dan moral masyarakat. Bukankah santun itu juga harus dikaitkan dengan hati-hati, ya? Ya, itu juga termasuk dalamnya hati-hati, karena politik santun ini menjalankan politik dengan secara tidak barbar. Artinya kita melakukan pendekatan-pendekatan yang efektif. Tentunya dengan bahasa yang sopan, yang memiliki sopan santun, kemudian cara kita bergaul, cara kita melakukan pendekatan. Nah, ini kan sebenarnya apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabat. Baik, Abina. Menarik perjalanan wawancara kita ini, Abina. Sepertinya politik adalah salah satu pembahasan yang sangat menarik sebenarnya, Abina. Dan jika kita membahas politik, seharusnya perjalanannya itu jauh, bahkan bisa lebih luas. Tetapi kita kembalikan lagi, Abina. Apa pesan Abina kepada seluruh tokoh politik, Abina, dan juga terutama kami, para generasi muda, Abina? Ya. Pesan saya untuk para tokoh politik, kita semua harus bersatu. Jangan ada yang bermusuhan. Permusuhan itu harus dihancurkan, tapi jangan orang yang saling memusuhi.
juga ketimpangan dan ketidakadilan itu juga harus sama-sama kita hilangkan dalam masyarakat. Nah, harapan terbesar saya bagi tokoh-tokoh politik ini, jangan ada lagi permusuhan. Kita punya cita-cita yang sama. Kita satu bangsa, satu bahasa, satu agama. Kita juga satu nenek moyang. Kita sama-sama punya tujuan yang mulia. Kita ingin masyarakat Aceh ini hidup tentram, sejahtera, dan berkeadilan. Nah, siapapun yang menjadi pemimpin nanti, mereka adalah orang yang Allah izinkan untuk menjalankan titah dan amanah ini. Jadi tidak ada lagi istilah black campaign ataupun menjelekkan calon-calon lain, seolah-olah dia yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua Allah berikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Tapi siapa yang terpilih, maka mereka punya amanah yang besar yang harus dijalankan. Dan kami pun kalau suatu saat nanti kami tidak terpilih, kami siap membantu siapapun yang terpilih nanti, karena kita memiliki niat yang sama. Jadi sebenarnya seorang pemenang itu bukan orang yang memenangkan kontestasi pemilu, tapi pemenang itu adalah orang yang bisa memenangkan hati rakyatnya. Pesan paling penting untuk masyarakat dan generasi muda, Wina? Untuk generasi muda, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa generasi muda ini adalah generasi yang akan menjalankan negara ini di masa yang akan datang. Nah, bagi yang masih muda, jangan sia-siakan waktu. Terus belajar dan perdalam kemampuan kalian untuk menjadi generasi terbaik dari diri kalian. Setiap orang ini punya kesempatan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, dia bisa menjadi versi terburuk dari dirinya. Ini kembali lagi kepada diri sendiri. Nah, pemuda ini harus menjadi orang yang berdiri di garda depan untuk memajukan negaranya. Nah, kalau seorang pemuda saat ini tidak peduli, malas-malasan terhadap kepentingan negara, suatu saat negara ini akan hancur di tangan para pemuda. Alhamdulillah, Habina. Terima kasih, Habina, atas pembahasannya dalam metode kepemimpinan Rasulullah. Dan sangat menarik, Habina, bagaimana melihat sebenarnya Rasulullah ternyata bukan hanya sebagai tokoh agama saja, tetapi juga sebagai tokoh pionir dalam sosial dan berpolitik di dalam Islam, Habina. Alhamdulillah, Habina. Terima kasih, Habina, atas segala penjelasan yang sudah Habina berikan. Mohon maaf jika ada pertanyaan. Ini waktu sudah begitu belanja. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan dan banyak yang ingin didiskusikan, tetapi sepertinya waktu yang sudah menutup perjalanan pembicaraan kita, Habina. Alhamdulillah, ternyata metode kepemimpinan Rasulullah itu harus kita kaitkan dan kita tidak boleh kita pisahkan dari perpolitikan, apalagi perpolitikan di Aceh. Maka yakin bahwasanya ketika agama ditegakkan, negara akan menjadi berkembang dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan yang kami katakan ataupun ada yang kami ungkapkan, karena semua manusia itu banyak kurangnya, tetapi yang lebih sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memetik bunga di tepi kali, bunga mekar harum tertera. Mari jalani politik yang jujur dan berakhlak tinggi untuk Aceh yang bermartabat dan sejahtera. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-kamalillahi wahdah wa naqsu saiful insan wa laisa aiban. Salam wa bikumussalam. Salaman daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.